Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita mau memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama dengarkan VOP minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur,
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom on fire. On fire. Haleluya. On fire. Kita sudah ada di minggu yang pertama, di bulan yang terakhir. Segera beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan tinggalkan tahun 2023, tahun untuk bangkit jadi pemenang, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Berapa banyak yang bersemangat? Kita mau memasuki tahun yang baru. Untuk itu Gereja Tuhan GBI Tiga Raksa, kita harus terus on fire bersama Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Oke, waktu bilang on fire, angkat kedua tangannya. Yang sepakat katakan yes. Shalom. Shalom on fire. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, amin.
Tuhan kita sangat baik. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita ada di bulan yang terakhir semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah berkata orang yang tidak kenal Tuhan pun dia akan mengakhiri tahun ini bersama dengan saya. Tapi percaya saudaraku, terlalu banyak hal yang membedakan saya dengan mereka. Amin. Setiap tahun Tuhan bawa kita pada janji-janjinya. Dan yuk mari percaya pada setiap janji Tuhan. Mungkin ada yang berkata, mungkin ada yang berkata, tahun ini akan segera berakhir. Tahun dimana bangkit dan jadi pemenang. Tapi aku belum jadi pemenang. Hai saudaraku, masih ada 30 hari ke depan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Kalau dia berjanji, dia Allah yang setia akan janjinya. Percayalah, saya dan saudara adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Mari bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh kau baik. Oh kau baik Tuhan. Haleluya. Ayo kita bersyukur bersama-sama saudaraku. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu di awal bulan ini. Tapi yang saya tahu, Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Ora la bataka la boya shona la bataka la boya la ba. Hina la basano. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami. Sembah. Oh, yes Lord. Harala bataka la baya la baya la baya la baya la baya la ba. Yuk sama-sama berbahasa dengan Tuhan. Ora bataka la baya la baya la baya la baya la bataka la ba. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus sedang dahsyat dicurahkan atas gerejanya. Ora la baya la bataka la baya la baya la Ura bataka la ba. Curahkan pagi ini Roh Kudus-Mu atas kami. Roh yang membawa kami bangkit menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ora la bataka la baya la bataka la baya la Ura baya shana. Hinara la baya she. Yanara la boya shi. Yanara la mo. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Tuhan. Dengan hati yang melimpah dengan syukur Tuhan. Pagi ini kami hampiri tata kudus-Mu ya Bapa. Dengan hati yang melimpah dengan syukur. Buat hari-hari yang sudah kami lalui di sepanjang tahun ini. Kami ada di penghujung tahun ini dan kami mau bilang, makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Kau setia. Kau setia. Lewati lembah air mata sekalipun. Lewati kelemahan tubuh sekalipun. Lewati pergumulan. Kami tahu Kau setia bersama kami. Kau
musim hidup kami, tangan-Mu ada menopang kami, kasih-Mu. Dan kami mau bilang kami ada sebagaimana kami ada pagi ini, di penghujung tahun ini. Semua karena Tuhan Yesus baik. Semua karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat gembala kami di tempat ini. Terima kasih buat GPI Tiga Rasa. Terima kasih untuk setiap orang tua kami. Buat papa mama kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami. Terima kasih buat usaha pekerjaan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk sekolah dan studi anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih terlalu banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih. Kau terlalu baik Tuhan. Kau terlalu baik. Kaulah kesayangan kami dan kecintaan kami. Kau segala-galanya buat kami. Kau Allah pengharapan dan sumber kekuatan kami. Tidak akan ada yang pernah bisa menggantikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan pagi ini kami rindukan. Biar menjadi pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami semua ketemu Tuhan. Kami semua bawa masuk lebih dalam lagi dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dia ada di tempat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Benar Tuhan. Ini kami gereja-Mu, kami berseru memanggil nama-Mu Yesus, dan menikmati kehadiran-Nya. Yes Lord, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami mau datang dengan segenap hati kami, dan kami mau berseru. Yes Lord, menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, oh,
Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu menerobos keluar. Hadirat yang menyembuhkan, hadiratmu yang membebaskan, melepaskan. Hadirat Lord, yes Lord. Aku kami perlu hadirat-Mu. Angkat tangan kita minta yuk. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menyembuhkan ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang memberikan kekuatan buat yang lemah. Hadirat-Mu yang memberikan damai sejahtera ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang membebaskan dan melepaskan ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang membawa mujizat ada di tempat ini Tuhan. Wow, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kamu ya, yang ku nampak, yang ku nampak hanya Kamu ya. Oh yang ku nampak, yang ku nampak
Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami berkemenangan. Haleluya. Orang-orang yang berkenan menangan, kita siap memuji Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Coba lihat kanan kirimu. Saat dia berkata Tuhan Yesus dahsyat, dia harus benar-benar yakin dan percaya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat, amin. Tapi pastikan dia tersenyum waktu dia bilang Tuhan Yesus dahsyat. Kalau dia bilang gini, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, bohong. Sekali lagi pastikan dia tersenyum. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Siap menari buat Tuhan kita. Wow. Apapun keadaan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menari ya. Kejaplah dan lihatlah. Kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia. Angkat tangan yuk. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah. Tuhan kita baik, amin. Itu rasakan dan nikmati kasih mari saudara saja katakan. Coba tersenyum, lihat kanan kirimu. Amin. Kasih setia Tuhan. Yuk sama-sama angkat tangan kita. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi.
ibu-ibu yang di depan bisa lompat. Anak muda yang di belakang gak ada yang lompat. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Ibu-ibunya dahsyat. Ibu-ibunya luar biasa. Semua umat Tuhan di Tiga Raksa luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi pondok jauh. Yang artinya yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, menyembah bersama-sama, unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum duduk, lihat kanan kiri depan belakang, katakan, Anda loh prajuritnya Tuhan. Serahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Makasih Tuhan, kami tahu Kau ada di tempat ini. Dan ini doa kami, pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kau bertata di tempat ini. Dan kami tahu yang lemah sedang Tuhan kuatkan. Bahkan yang sakit tidak akan pernah berputus asa. Karena ada Tuhan yang hebat di tempat ini. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami, diberkatilah Engkau dengan penyembahan kami. Dan kami sukai dan kami cintai firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya, terutama di dalam hidup benar. Oh ya, memuliakan namanya. Haleluya, Jesus Lord. Kami cinta Kau. Yesus, kami cinta Kau. Haleluya, ya Tuhan, saya cinta Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini meninggikan nama-Mu. Ma Yesus, oh yang terutama muliakan namanya. Mari saudara saja yang terutama. Ya, tidak ada yang lain Tuhan. Jesus Lord. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, ada anak yang akan mau diserahkan hari ini. Kami akan undang anak dari Aisyah Sabrela Siliu dan kedua orang tuanya, Martinus Siliu dan Yupina Jibua. Kami undang untuk datang ke depan. Ya, yuk mari kita Bapak Ibu Saudara arahkan tangan kita yuk. Tadi kok sikap katakan Aisyah Sabrila Ziliu, hari ini dengan iman kedua orang tuamu diserahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi hidupmu. Perlindungan dari Yesus sempurna. Tuhan membentuk sejak dini sehingga engkau sukses, berhasil, beruntung. Dan masa depan penuh pengharapan gilang gemilang. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna hidupmu mulai pagi ini, besok, lusa, sampai kekal. Terima kasih buat kedua orang tuanya. Berkati Bapak ini. Berikan kepemimpinan sebagai kepala keluarga. Untuk mendidik keluarganya menjadi takut akan Tuhan. Kuasa, otoritas, kepemimpinan dicurahkan. Kasih Tuhan dilimpahkan. Integritas Allah dicurahkan. Terima kasih Bapak bersama ibunya. Berkati terus ya Tuhan, roh doa. Sehingga terus berdoa, berjaga-jaga dalam keluarga ini. Sehingga keluarga ini kami akan lihat bangkit lebih daripada pemenang. Diberkati Tuhan, usaha pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Dan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Keluarga ini kami serahkan, biar perlindungan dari Yesus sempurna. Pagi ini, besok, lusa, sampai kekal. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, saya mau cinta. Katakan sungguh-sungguh. Oh haleluya. Oh Jesus, saya mau cinta. Katakan saya mau cinta Yesus. Cinta. Sekali lagi katakan saya mau cinta Yesus. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Ini adalah nyanyian dan doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkaulah yang terutama dalam setiap kehidupan kami. Siapakah kami di hadapan-Mu sehingga kami dapat bermegah Tuhan. Kalaupun kami mau bermegah di hadapan-Mu, kemegahan kami adalah karena anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Kemegahan kami adalah kasih karunia Allah yang senantiasa Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan kami ada sungguh hanya karena Tuhan Yesus. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami. Bahkan kalau kami boleh ada Tuhan di bulan yang terakhir di tahun 2023 ini. Kami tahu ini juga hanya karena Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini waktu-Mu Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Agar kami terus Tuhan dapati menjadi prajurit-prajurit-Mu yang setia Bapa. Yang melakukan kehendak Bapa pada hari-hari ini. Terpujilah Engkau. Mari Roh Kudus urapi kami. Bukakan telinga kami, pertajam hati kami.
Untuk kami boleh lebih tajam lagi mendengar setiap tuntunan Tuhan. Mendengar kau berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi mulut bibir hamba-Mu Bapa, sehingga setiap apa yang Mbak sampaikan itu berasal daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Saya bisa kembali saudara duduk kembali. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita bukan karena sebentar lagi mau Natal, ya itu juga lah ya. Tapi lebih daripada itu kita bersuka cita karena kita tahu Yesus kita yang luar biasa, Bapa kita itu melihara kehidupan kita. Amin. Amin. Serupa Bapak Ibu merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu sampai dengan pada hari ini. Haleluya. Kita adanya karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan bawakan satu tema, yaitu making right decision. Bagaimana kita membuat keputusan yang tepat. Amin. Amin. Bagaimana kita membuat keputusan yang tepat. Bapak Ibu, tadi worship leader menyatakan kita sekarang sudah ada pada hari Minggu yang pertama di bulan ke-12 di ujung daripada tahun 2023. Rasanya begitu cepat. Amin. Rasanya nggak tahu, kayaknya kemarin baru ngerayain Natal deh. 3 Raksa kayak kemarin baru merayain Natal gitu ya. Mungkin kita yang pulang kampung, gue baru pulang kampung kemarin. Kok sekarang belum pulang kampung lagi? Halo, ada yang pulang kampung? Halo? Banyak yang pulang kampung? Yes, haleluya. Saya sudah gak sabar menunggu cuti saudara, karena saya sudah berapa tahun gak pulang kampung gitu ya. Ke Siantar ngeliat mertua, saya tahun ini rencana demikian. Saya mau lihat Danau Toba gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, rasanya kayaknya waktu begitu cepat berjalan. Rasanya kemarin baru ngapain, sekarang kita sudah ada di bulan Desember. Bapak Ibu, dikatakan pada tahun, next slide please. Dikatakan pada tahun ini juga kita sedang ada di tahun apa? Tahun pedalet. Amin. 5784, secara singkat saya mau mengatakan 4 itu berarti pintu. Dikatakan bahwa tahun pedalet banyak pintu-pintu yang apa? Terbuka. Tuhan banyak bukan pintu-pintu. Engkau sedang bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan bukakan pintu daripada perekonomian. Amin. Engkau bergumul dengan kesehatanmu, Tuhan bukakan pintu pemulihan kesehatan. Amin. Tuhan, engkau sedang bergumul dengan keluargamu, Tuhan bukakan pintu pemulihan. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah, apakah semua pintu yang terbuka itu dari Tuhan atau bukan? Nah, slide selanjutnya. Tidak semua pintu yang terbuka itu dari apa? Dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, Tuhan akan membuka banyak pintu. Itu betul. Tetapi tidak semua pintu yang terbuka itu berasal dari apa? Dari Tuhan. Kita buka sebentar slide selanjutnya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 9. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 9. 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Bapak Ibu, kalau lihat Yohanes pasal 10 dari ayat yang pertama, itu bercerita dengan judul perikop, itu adalah gembala yang baik. Bapak Ibu, pada zaman dulu orang Israel tuh kalau bikin kandang domba kurang lebih seperti itu. Itu ada 4 tembok gitu ya, batu yang disusun menjadi pagar, kemudian ada 1 pintu di mana ada gembalanya di sana. Bapak Ibu, domba itu adalah satu binatang yang unik. Kenapa? Karena dia adalah binatang yang gak ngerti home base-nya di mana. Dia tuh gak bisa pulang kandang, dia tuh gak bisa pulang rumah. Jadi itu kalau si domba keleleran gitu ya, keluar dari kandangnya itu ya, jalan-jalan gitu, itu suruh balik kandangnya gak bisa. Bapak Ibu pernah punya kucing? Halo? Kan gitu ya? Ini harusnya kucing siapa ya kok mampir di rumah gitu kan? Kita buang kan, bukan dibuang lah, kita jauh-jauhin gitu kan. Itu gak lama 2 hari pulang lagi. Padahal kucing gak ada Google Map kan dia. Gak ada yang gak pakai ini, dia gak pakai taksi online, tapi dia bisa pulang. Kenapa? Karena kucing adalah binatang yang punya insting, dia tahu home base-nya di mana. Dia tahu rumahnya di mana. Tapi domba itu gak begitu. Domba itulah binatang yang memang kalau dia udah keluar dia gak bisa balik. Itu domba. Tetapi domba adalah satu-satunya binatang yang juga unik, yang dia bisa dengan presisi mendengar daripada suara gembalanya. Next slide. Ini ada sebuah video singkat, bisa diklik bagian bawahnya ada itunya, play-nya. Nah ini kita lihat. Ada satu percobaan, satu kandang domba. Ada percobaan di mana orang mencoba memanggil domba. Kita lihat, ini orang pertama. Dia panggil dombanya. Nah lihat, dombanya itu boro-boro datang gitu ya. Noleh juga enggak. Ini orang yang kedua. Orang yang berbeda, dia coba panggil dombanya lagi.
Orang yang ketiga, dicoba lagi panggil dombanya. Sekarang adalah ini gembala aslinya. Ini gembalanya yang akan manggil domba-dombanya, kita lihat. Domba-dombanya kalau Bapak Ibu lihat itu sudah memperhatikan, ada suara nih, ini kayak suara gembala gua nih. Nah dia mulai memperhatikan, kemudian mereka nggak lama itu mulai berdatangan. Nah mereka mulai bereaksi, kemudian mereka mulai datang. Domba bisa mengenal mana suara gembalanya, mana yang bukan. Sekalipun yang manggil dengan suara yang sama. Tapi dia bisa dengan presisi mendengar, ini bukan suara gembala. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana cara domba-domba itu berjalan? Setelah domba-domba itu berkumpul, nanti kita lihat. Gembalanya akan berjalan di depannya dan domba-dombanya akan mengikuti. Gembalanya akan di depan, kemudian domba-dombanya akan mengikuti dari belakang. Bapak Ibu sekalian, itulah pengertian dari Yohanes 10 ayat 9 tadi. Kita balik ke slide sebelumnya tadi. Dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tadi katakan bahwasannya banyak pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan pada tahun Pedalet sampai dengan Oktober tahun depan. Tetapi tidak semua pintu itu dari Tuhan. Banyak jebakan-jebakan yang itu merupakan jebakan dari iblis. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana kita tahu pintu ini dari Tuhan atau bukan? Enggak ada cara lain. Kita harus tahu di mana ada Tuhan Yesus pada pintu itu atau tidak. Amin. Maka dikatakan akulah pintu. Kita harus presisi mendengar, oh pintu ini dari Tuhan. Kok tahu? Aku mendengar suara gembalaku ada di situ. Maka kalau kita lihat kandang tadi Bapak Ibu, pada waktu gembala itu akan manggil domba-domba, dia akan berdiri di sana. Kalau domba-dombanya tidak terlalu jauh, dia berdiri di pintu, dia akan manggil domba-dombanya, maka domba-dombanya akan masuk melalui pintu itu. Tapi kalau gembala itu nggak ada di pintu kandang itu, maka nggak bisa ngarepin domba itu akan masuk. Kenapa? Domba itu pasti akan tersesat. Domba itu adalah saudara dan saya, amin. Amin. Kita butuh mendengar suara gembala kita dengan presisi. Tidak semua Bapak Ibu apa yang terlihat manis itu adalah berkat. Kita coba evaluasi, bulan 12 ada satu bulan yang sangat baik bagi kita untuk kita mengevaluasi bagaimana perjalanan kita 11 bulan ke belakang. Pada bulan ke-12 saya selalu menyempatkan waktu untuk saya coba hibernasi gitu ya, saya coba merenung. Retreat, mundur sejenak dari segala macam kesibukan, pekerjaan, pelayanan. Coba merenungkan, setahun itu saya sudah ngapain? Efektif enggak yang saya lakukan? Berkenan di hadapan Tuhan enggak yang saya lakukan? Mungkin kita sudah melakukan, saya sudah bekerja banyak Pak, tapi seperti kitab Hagai bilang, Hagai 1 ayat yang ke-9. Kita melakukan banyak tapi sepertinya ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Kayaknya penghasilan gue banyak Pak, tapi kok banyak juga pengeluarannya. Kita mulai berpikir, Pak, kayaknya ini dulu pekerjaan ini merupakan satu hal yang kuimpi-impikan, Pak. Rasanya seperti apa yang sudah aku doakan. Tapi kenapa begitu didapat, kok hasilnya zong, Pak. Enggak dapat apa-apa. Karena tidak ada Tuhan Yesus di situ. Amin Bapak Ibu. Karena pintu itu bukan pintu yang Tuhan berikan untuk kita. Kita akan belajar dari kisahnya Lot. Kita akan belajar dari kisahnya Lot. Slide selanjutnya. Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya kita semua sudah tahu kisahnya Lot. Kita lihat sebentar dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Bapak Ibu kita tahu bahwasannya Abraham pada waktu dipanggil Tuhan, dia keluar dari tanah Ur di mana dipanggil Tuhan, dibawa Lot keponakannya. Untuk bersama-sama dengan Abraham, pada waktu belum Abraham namanya, masih Abraham. Menuju satu tempat yang Tuhan akan tetapkan, dan tapi Abraham tidak tahu di mana. Saudara, pada waktu itu saudara harus tahu Abraham itu, mohon maaf, dia bukan seorang yang tidak ada kerjaan, dia bukan seorang yang gak punya usaha apapun, bukan. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan, dia punya ternak domba yang banyak. Dia itu adalah satu sultan lah, kira-kira gitulah ya kalau bahasa sekarang. Dia punya kekayaan yang cukup banyak pada waktu Tuhan panggil dia. Dan dia berjalan bersama-sama dengan Lot. Dalam perjalanan mereka dari satu tempat ke tempat lain, Lot punya domba ternak yang diberikan oleh Abraham, kemudian Abraham juga punya. Lot punya gembala, Abraham juga punya. Singkat cerita, lama-kelamaan domba Lot makin bertambah banyak, domba Abraham makin bertambah banyak. Gembala Lot makin banyak, gembalanya Abraham bertambah banyak. Singkat cerita ada perperangan, ada keributan.
antara gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham. Kenapa? Karena mereka rebutan padang rumput, rebutan air gitu ya untuk domba-dombanya. Kemudian dalam Kejadian 13 ayat yang ke-8, Abraham ngomong sama Lot, kayaknya nggak baik deh begini, karena kita saudaraan nih. Aku kan angkau kan gitu ya, Abraham itu kan pamannya Lot. Nggak baik kiranya kalau kita berkelahi antara engkau dengan aku, karena kita dikerabat. Kemudian lihat ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku kemana kata Abraham? Ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham ngomong sama Lot, Lot nih gak mungkin kita begini nih. Kita ribut terus gak baik. Sekarang kita memisahkan diri, sekarang tentukan aja. Kamu mau kiri, kalau kamu kiri aku kanan, kalau kamu kanan aku akan ke kiri. Sekarang kita lihat baik-baik apa reaksi daripada Lot. Slide selanjutnya. Kejadian 13 ayat yang 10, kita baca bersama-sama ayat yang 10. 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12 apa? Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik Kejadian 13 ayat 10. Dikatakan apa? Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu apa? Banyak airnya seperti taman Tuhan. Pada waktu Abraham bilang sama Lot, Lot sekarang kamu dulu, saya kasih privilege, saya kasih kesempatan untuk memilih di mana. Kemudian 10 bilang, Lot sekarang layangkan pandangnya. Wow, gua ketemu nih ada satu lembah, namanya lembah apa? Yordan. Airnya banyak, seperti taman Tuhan. Padang rumputnya banyak. Lot berpikir, dia punya domba. Awal keributan antara gembalanya dia dengan gembalanya Abraham dalam masalah padang rumput dan masalah air. Dan dia menemukan ada satu tempat yang sangat strategis banget, sangat ideal banget untuk orang mau melakukan beternak domba. Maka kemudian ayat ini menyatakan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat apa? Sodom. Ayat 13 mencatat, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Itu cara Lot untuk menetapkan keputusan. Next slide, kita lihat. Kemudian setelah Lot menetapkan dia ada di sana, apa yang dilakukan oleh Abraham? Kejadian 13 ayat 14. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, barat, utara, dan selatan. 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk pertanyaan. Bapak Ibu menemukan apa bedanya keputusan yang diambil Lot dan keputusan Abraham? Ada yang nemu? Kalau nemu saya kasih coklat. Ada Indomaret kan? Nggak jauh dari sini. Tahu bedanya dari mana? Kejadian 13 ayat 10 tadi menyatakan Lot pada waktu disuruh milih, dia memandang kemudian ke seluruh area dekat lembah Yordan. Dia menggunakan mata jasmaninya. Kemudian Abraham, Kejadian 13, 14 apa? Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah apa? Pertanyaan, pada waktu Lot mengambil keputusan, ada firman Tuhan atau tidak? Tidak ada. Bapak Ibu itu menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. When you make a decision, God is tell you or not. Halo? Kurang strategis apa lembah Yordan? Emang Abraham gak punya domba? Punya. Abraham gak butuh air? Butuh. Abraham butuh rumput enggak? Butuh. Tapi kenapa dia yang lebih tua, dia yang harusnya punya hak lebih dulu menentukan, dia kasih hak itu untuk Lot. Kenapa? Jawabannya di Kejadian 13 ayat 14. Karena Abraham menggantungkan seluruh hidupnya kepada siapa? Tuhan. Dia enggak peduli area mana yang dia nanti akan tinggal, selama itu dari Tuhan, pasti dia diberkati. Amin, amin. Makanya Abraham gak pusing Bapak Ibu. Dia gak pusing bagaimana Lot mau milih. Udah pilih dulu, silakan aja pilih. Apakah Abraham sengaja menjebak Lot? Halo?
Tidak. Free will itu diberikan kepada Lot. Ada kehendak, ayo Lot silakan milih. Apakah Lot pasti akan binasa? Harusnya juga tidak. Kalau apa? Kalau dia juga menanti-nantikan Tuhan berfirman. Amin. Tapi masalahnya Lot gak kayak gitu. Dia cuma mandang. Coba kita balik slide selanjutnya. Dia hanya mandang daripada, slide sebelumnya. Dikatakan bahwa Lot hanya memandang saja, melayangkan pandangnya. Bapak Ibu, selama 11 bulan yang sudah kita lewati di tahun 2023. Keputusan yang kita ambil apakah hanya berdasarkan analisa kita, mata jasmani kita, atau kita menyertakan Tuhan atau tidak. Itu menjadi pertanyaan kita pada bulan 12 ini. Amin. Apapun itu. Pak, tapi ini semua ciri-cirinya seperti yang saya doakan loh Pak. Ini seperti yang saya gumulkan, ini kebutuhan saya Pak. Yeah. Tapi pertanyaannya Tuhan suruh atau tidak, itu saudara yang paling utama. Gak peduli sestrategis apapun yang kau lihat, tidak perlu seideal apapun yang kau lihat, yang terutama, tadi pujian tadi, Tuhan berfirman atau tidak. Amin. Amin. Kau mau menikah? Wah Pak, ini cowok begini, model begini gak ada lagi Pak. 1 banding 1 juta nih Pak. Ini gua failed yang ini nih, udah deh, anyap deh gua. Bukan itu masalahnya Bapak Ibu. Dari Tuhan atau tidak. Amin. Pekerjaan ini Pak, wow. Ini luar biasa loh Pak. Yes, luar biasa dari sisi apapun luar biasa. Tapi pertanyaan itu bagian kita atau tidak? Amin. Makanya perlu tanya Tuhan. Cara cepat kita akan lihat apa dampak daripada Lot salah ngambil keputusan. Apa dampaknya? Poin pertama, Lot mengalami penderitaan secara apa? Secara fisik. Kalau Bapak Ibu tadi lihat pada Kejadian pasal 14, ini sebelum Sodom dan Gomora itu dijungkir balikan oleh Tuhan, setelah Lot menetap di dekat Sodom, lembah Yordan dekat Sodom, di sana dapati satu kisah, ada peperangan antara 4 raja lawan 5 raja. Ada Raja Sodom dengan Raja Gomora dengan 3 raja-raja lain itu berperang dengan ada 4 raja yang lain. Kemudian mereka berperang, singkat cerita Raja Sodom kalah, Raja Gomora kalah, 5 raja ini kalah. Singkat cerita akhirnya semua yang ada di Sodom dan Gomora ditawan oleh 4 raja ini. Di antaranya ada Lot, seluruh hartanya, ternaknya, semuanya disita, ditawan semua. Oleh 4 raja ini termasuk seluruh orang-orang yang ada bersama-sama dengan Lot. Tetapi ada satu orang yang bisa lari, kemudian ngadu sama Abram, dia bilang Abram, keponakanmu Lot ditawan oleh 4 raja-raja. Kemudian kalau saudara lihat Kejadian 14 dikatakan apa? Abram manggil ada kurang lebih 300 orang yang terlatih yang ada di rumah dia. Kemudian dia bawa 300 orang itu dia coba membebaskan Lot dan singkat cerita Lot dibebaskan. Amin. Lot bisa kembali lagi, ternaknya, hewannya, orang-orangnya kembali lagi kepada Lot. Tapi Lot pernah mengalami namanya apa? Penderitaan secara fisik. Itu masih apa saudara? Itu masih yang kecil-kecilnya. Dan yang menjadi ujungnya atau yang menjadi puncaknya apa? Pada waktu Tuhan menjungkir balikan kota Sodom dan kota apa? Gomora. Apa yang terjadi? Seluruh kekayaan Lot itu habis Bapak Ibu. Kalau kita lihat ending awal ceritanya adalah Lot cari tempat itu karena dia pengen itu tempat yang apa? Yang ideal. Amin. Untuk domba dan ternaknya supaya dia kaya. Supaya dombanya banyak. Yes, dombanya mungkin bertambah banyak. Tapi ujungnya apa? Dia bisa menikmati domba-dombanya? Enggak. Habis dijungkir balikan. Nanti Bapak kalau lihat Kejadian pasal yang ke-19 ini Bapak Ibu pada waktu Lot, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di Sodom dan Gomora. Lot aja meminta kepada siapa? Kepada malaikat Tuhan. Waktu dia disuruh lari sama keluarganya, jangan kota yang sana dong, kayaknya aku gak mungkin sampai kota itu. Aku minta kota Zer yang lebih dekat aja dari ini, jangan dijungkir balikan kota itu supaya aku selamat. Itu pun diluluskan oleh malaikat. Bapak Ibu, dampak keputusan yang salah, itu bisa mengalami penderitaan secara apa? Fisik. Saya tidak tahu, apakah engkau pernah melakukan keputusan yang salah, ada gak secara fisik yang akhirnya kau alami? Bukannya untung malah buntung. Kau capek, lelah, luar biasa, kayaknya gak dapat apa-apa.
Ekonomi yang kita harapkan rasanya naik, pertama-tama terlihat seolah manis, tapi lama-lama malah ambruk. Bukan mendapatkan sesuatu yang baik, malah mengalami kerugian. Penderitaan secara fisik. Poin yang kedua, dampak keputusan Lot apa? Kita lihat pada 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan 8. Kita baca bersama-sama 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, kita bersama-sama 1, 2, 3. Yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8 perhatikan, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu apa? Lot itu orang benar Bapak Ibu. Tapi dia tinggal di satu komunitas yang salah. Dampaknya apa? Jiwanya tersiksa. Amin. Kenapa? Firman Tuhan mencatat karena setiap hari mereka melihat terus-menerus dia melihat cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti apa? Hawa nafsu mereka saja. Bapak Ibu, kalau kita salah mengambil keputusan, kita juga bisa mengalami penderitaan. Secara apa? Secara jiwa. Kau mungkin lihat, wah ini pekerjaannya menarik nih. Ini kalau saya ambil nih, untungnya gede nih. Ini saya akan mendapatkan penghasilan yang besar. Yes, mungkin itu betul. Tapi pada saat engkau masuk ke dalamnya, apakah komunitas yang ada di sana, lingkungan yang ada di sana, itu tepat untuk kita atau bukan? Itu yang menjadi bahan yang perlu kita pikirkan sebelum mengambil keputusan. Kalau engkau orang benar, engkau ada di tengah-tengah orang tidak benar, jiwamu tersiksa atau tidak? Simple aja. Kalau engkau mendapati orang-orang di sekelilingmu, kalau ngomong itu bahasanya semua keluar. Taman hewan, kebun binatang, semua yang gak enak keluar. Nyaman atau tidak? Halo? Itu namanya jiwa kita tersiksa. Kita gampang, kita tinggalin aja. Tapi kalau itu terus menerus kita ada di situ, lama-lama kan pusing kepala juga kan. Kalau saudara salah ngontrak nih, misalkan ini contoh, saya berdua tidak ada yang terjadi kan. Beli rumah, kayaknya saya kontrak di sini, atau saya beli rumah di situ. Begitu tinggal di situ 1 RW, saudara hobinya gosip. Wah ini agak lebay dikit gitu ya. 1 RW hobinya gosip, kira-kira nyaman atau tidak? Enggak. Aduh Pak, pindah rumah dong Pak, jangan rumah di sini. Gimana Pak, aku mau diam, duduk diam, mau doa. Wah tetangga suruh kajakin gosip terus. Ibu-ibunya bilang gitu kan. Gak nyaman. Kenapa? Karena ada di komunitas yang tidak tepat. Bapak Ibu hati-hati mengambil keputusan. Keputusan yang salah itu bisa mengakibatkan apa? Penderitaan secara jiwa. Next, apa dampak keputusan Lot? Ini yang paling puncak yang perlu menjadi kita perhatian kita semua. Lot kehilangan apa? Keluarganya. Tahu ceritanya kan? Setelah Sodom dan Gomora akan dijungkir balikan, Tuhan masih sayang sama Lot. Kemudian dibilang sama Lot, Lot sekarang bawa seluruh keluargamu keluar dari rumah ini, lari jauh. Satu tuh Lot sebenarnya kalau saudara lihat nanti dalam ceritanya dicatatkan Lot juga bawa 2 bakal menantunya. Tapi 2 bakal menantu Lot tuh malah ngejek Lot, lu ngapain sih mertua model apa? Mana mungkin dijungkir balikan, singkat cerita gak mau dia. Yang pergi adalah istri Lot dan kedua orang anak Lot. Tapi kemudian di pertengah perjalanan dikatakan jangan menoleh apapun. Tapi kemudian firman Tuhan mencatat istri Lot menoleh kemana? Ke belakang. Jadi apa? Tiang garam. Saya kutip dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, halaman 36. Ini supaya referensinya tepat gitu ya. Dikatakan apa? Pada Lukas 17 ayat 32 Tuhan Yesus mengingatkan tentang istri Lot bahwa mereka yang masih terikat dengan dunia ini tidak akan lolos dari apa? Murka Allah. Kenapa istri Lot melihat ke belakang? Jadi tiang garam. Karena dia terikat dengan apa? Dunia ini. Amin Bapak Ibu. Lot kehilangan istrinya. 1 poin dia sudah kehilangan. Kemudian Lot hanya tinggal bersama dengan siapa? Dengan 2 orang anaknya. Singkat cerita mereka selamat sampai pada satu gua. Kemudian 2 anak Lot yang perempuan ini mulai berpikir, ini bagaimana lanjutkan nasib keturunan kita? Gak ada laki-laki lagi nih yang mau sama kita. Siapa lagi yang mau sama kita? Sementara kita harus melanjutkan keturunan. Singkat cerita saudara, 2 orang anak perempuan Lot melakukan, mohon maaf, incest dengan siapa? Dengan Lot. Menghasilkan 2 generasi. Saudara tahu 2 generasi ini apa? Bani Moab dan Bani Amon. 2 bani yang lahir dari incest, hubungan saudara antara Lot dengan 2 anak perempuannya. Kita tahu Bani Moab dan Bani Amon pada akhirnya selalu berseteru dengan orang-orang Israel. Menjadi suatu bangsa yang sangat jahat. Tidak mengenal Tuhan. Walaupun kalau Bapak Ibu lihat kitab Rut itu orang apa? Orang Moab. Tapi dia benar, kenapa? Karena dia ikut Allah mertuanya yaitu Naomi. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri dalam kitab Rut.
Tapi dua bani ini menjadi dua bani yang tidak takut akan Tuhan. Lot tidak hanya kehilangan istri, kehilangan anak-anaknya. Alkitab penuntut hidup berkelimpahan, dikatakan apa? Pergaulan akrab anak perempuan Lot dengan orang fasik Sodom menyebabkan mereka menerima standar moral yang sangat rendah. Saya kutip plek-ketiplek dari APHB, Alkitab penuntut hidup berkelimpahan. Kenapa anak perempuan Lot bisa berpikir incest is not problem? Karena dia sudah sering bergaul dengan orang-orang Sodom yang jahat, standar moralnya rendah. Dia pikir itu enggak apa-apa, yang penting punya keturunan. Padahal itu menyakiti hati siapa? Tuhan. Kenapa? Karena dampak keputusan Lot yang salah. Tinggal di lembah Yordan dekat dengan Sodom yang sangat jahat. Kalau tadi kita baca dalam Kejadian pasal 13. Amin Bapak Ibu. Kalau kita kehilangan keluarga, apa yang kita kerjain? Untuk apa? Dapat satu dunia ini juga gak ada gunanya, betul saudara? Setuju dengan saya? Betul? Kita dapat harta berlimpah, anak kita terbengkalai, enak atau tidak? Gak enak, gak nyaman. Saya yakin gak ada yang mau seperti itu. Ini menjadi peringatan saya waktu menyiapkan materi, saya selalu, Tuhan, terima kasih, ingetin saya juga. Renaldo, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bekerja, kamu melayani Tuhan. Bagaimana keluargamu, bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu. Itu menjadi tanggung jawab saya. Saya harus bisa memastikan seluruh keluarga inti saya, terutama terlebih dahulu, harus hidup takut akan Tuhan. Hidup benar akan Tuhan. Ada satu menarik dalam Alkitab penuntut hidup berkelimpahan dikatakan demikian. Lot adalah contoh dari seorang ayah beriman yang imannya cukup hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, namun tidak cukup untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu, kita jangan sampai iman kita cukup untuk menyelamatkan kita doang, egois namanya. Amin. Amin. Pastikan imanmu itu juga menyelamatkan keluargamu. Engkau kaum ibu-ibu, engkau harus menjadi tiang doa yang kokoh untuk keluargamu. Amin. Engkau bapak-bapak, engkau menjadi imam yang benar untuk keluargamu. Sampai satu keluarga kita diselamatkan. Next slide. Bagian terakhir, kalau kita harus kita lakukan pada hari-hari ini. Next slide. Poin pertama, pastikan kita punya keintiman dengan Tuhan Yesus pada hari-hari ini. Matius 6 ayat 24 ngomong gini, tidak mungkin kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Gak mungkin kamu mengabdi kepada Allah dan Mamon. Sekarang pilih, mau kemana? Bapak Ibu saya mau bilang, hari-hari engkau harus pilih. Engkau mau ikut Tuhan Yesus atau Mamon? Gak bisa in between Bapak Ibu, gak bisa diantaranya. Pak dua-duanya gimana? Gak mungkin, karena firman Tuhan sudah mencatat, gak mungkin, pilih salah satu. Jangan berpikir kita bisa menjadi orang yang abu-abu, antara yang gak usah terlalu kudus-kudus banget Pak. Kitab Wahyu mencatat orang yang suam-suam kuku diapain? Dimuntahkan. Amin. Buat di mana posisimu hari-hari ini. Memasuki tahun 2024, tetapkan posisimu ada di mana. Siapa Allah yang kau sembah? Tuhan Yesus atau Mamon? Amin. Kalau kita gak punya keintiman sama Tuhan, hati-hati. Apa yang kau kerjakan bukan berhasil tapi menjadi apa? Tidak berhasil, mengakibatkan banyak permasalahan-permasalahan berikutnya. Poin pertama. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Kita harus selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Saudara tahu pelita itu segede mana terangnya? Halo? Pelita itu nyalanya itu antara ada dan tiada, tapi dia ada gitu loh. Jadi kalau punya pelita, punya apa namanya ya lampu minyak gitu ya. Kalau saudara punya jalan 100 meter, yang kelihatan tuh paling cuma 1 meter, 2 meter ke depan. Amin. Saudara bukan pakai lampu sorot yang bisa 1000 meter sana kelihatan, enggak. Firman Tuhan menuntun kita tuh step by step. Jangan pernah berdoa kemudian engkau minta kepada Tuhan, Tuhan langsung berikan endingnya seluruhnya dari awal sampai akhir clear semuanya. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Amin. Tuhan tuntun hari ke hari, satu langkah demi satu langkah. Makanya kita harus kenal cara kerja Tuhan itu seperti apa. Jangan pernah berpikir Tuhan bagaimana besok. Tuhan tuntun engkau hari ke hari. Makanya diperlukan kesetiaan dan apa? Ketaatan bersama dengan Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Slide selanjutnya, poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Tidak terburu-buru dalam mengambil apa? Keputusan. Jangan buru-buru Bapak Ibu. Apa yang mau kita kejar? Pak tapi ini Pak sebentar lagi Pak, kebutuhan anak Pak, kebutuhan ini Pak. Kalau nggak segera diambil keputusan ini akan salah. Saya bilang selama engkau bergantung sama Tuhan, kau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin.
Saya pernah mengalami kondisi yang sangat tidak enak Bapak Ibu. Kalau saya saksikan gak cukup waktunya, udah mepet. Tapi saya hanya bilang ujungnya saja. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Di saat kita melihat kita cuma sendirian. Di saat kita melihat rasanya udah mau habis nih. Kita pikir begitu. Tapi engkau tahu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Amin saudara. Amin. Sehingga saya bilang gini, gak usah keburu-buru ngambil keputusan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Punya waktu, punya quality time dengan Tuhan hari-hari ini. Kalau engkau nggak punya waktu quality time dengan Tuhan hari-hari ini, minta dan sediakan waktu itu. Amin. Supaya engkau bisa mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dan terakhir, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya Yeremia pasal 33, ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama Yeremia 33:3, saya undang para pemusik. Dikatakan apa? Berserulah kepadaku, maka akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak, yes. Bapak Ibu mungkin banyak hal yang kita ketahui dalam kehidupan kita. Oh iya, karena kita manusia terbatas. Terus kita ngapain? Ya berseru sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kita punya Allah yang maha tahu. We are created by God. Kita diciptakan oleh Tuhan. Segambar serupa dengan Allah. Saudara lihat Kejadian 1:26-27. Kenapa kita ada? Karena Tuhan punya maksud. Ya tanya aja sama penciptanya, Tuhan maksudmu untuk aku apa? Aku diciptakan ini mau ngapain Tuhan? Sebagai the creator, sebagai pencipta, dia akan ngomong sama kita. Kau sedang punya masalah, kau bilang Tuhan ini masalahku bagaimana? Berseru sama dia. Amin. Amin. Saudara berseru sama Tuhan, itu untuk segala hal. Saya masih ada di marketplace, saya masih bekerja. Banyak hal dalam pekerjaan saya, kadang-kadang saya juga bingung ini mau apa ke depan. Saya punya tanggung jawab yang besar dalam perusahaan saya untuk memastikan revenue perusahaan saya achieve setiap tahun. Kadang-kadang saya gak ngerti ini mau ngapain lagi, rasanya hitung-hitungannya sudah mentok. Saya cuma berseru sama Tuhan. Saya doa sama dia. Saya bilang Tuhan tolong saya gak ngerti gimana caranya tapi Tuhan berikan terobosan. Saudara tahu, tahun ini belum berakhir tahun 2024, tapi saya bisa sudah achieve. Sehingga saya bilang tadi, rasanya gue udah bisa bikin jadwal cuti tahun ini. Tahun lalu gak bisa, menunggu sampai 31 Desember. Amin. Kenapa kita punya Tuhan yang hebat, punya Allah yang dahsyat. Saudara bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi satu evaluasi kita. Bagaimana tahun 2023 kita sudah berjalan, dan bagaimana tahun depan kita mau berjalan. Kesimpulannya cuma satu, making right decision, amin. Buat keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu berasal dari siapa? Tuhan Yesus. Seperti satu lagu. Kita mau menghitung hari-hari kita, seperti kitab Mazmur berkata, amin. Untuk kita beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, katakan hidup dalam jalan-Mu. Hidup dalam jalan-Mu. Haleluya. Agar semua rencana-Mu digenapi. Angkat tanganmu, katakan mulialah. Katakan sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yes. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu. Pimpin kami di setiap waktu Tuhan.
Tuhan. Oh, besar setiamu, katakan agunglah karyamu. Oh, syanda bara-bara-bara, oh, syanamu yanamu. Mari masing-masing dudukkan kepala. Mari masing-masing berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk buat keputusan yang tepat. Coba kita renungkan, apa kita pada hari-hari ini melibatkan Tuhan atau tidak saat kita mengambil keputusan? Apakah kita hanya berdasarkan mata jasmani, hanya rasional kita saja yang kita pakai tanpa melibatkan Tuhan? Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dalam King James Version dikatakan demikian. For we walk by faith, not by sight. Sebab kami berjalan karena iman, bukan karena melihat. Seringkali kita tertipu dengan apa yang kita lihat secara mata jasmani. Kita pikir ini pasti baik, pasti sudah luar biasa, pasti oke. Tapi seperti Yohanes 10 ayat 9 tadi katakan, akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Kita butuh dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita butuh dengar-dengaran dengan Tuhan. Masing-masing berdoa. Kalau engkau belum pernah punya quality time dengan Tuhan, pagi ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau punya quality time dengan Tuhan. Untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau engkau sedang bergumul dengan usahamu, pagi ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan sanggup recovery engkau. Tuhan sanggup memulihkan engkau, memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Ora pataka, mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh pataka shekene baramu, koraba shanta kanamu, raba baba baba, shanda baramu, raba 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 baba 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 baba. Mulialana dan aja jalanku. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur pada. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah 32 tahun penyertaan Tuhan sempurna bagi Rayon 3. Mari bersama kita rayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah ucapan syukur yang ke-32 tahun pada hari Kamis 21 Desember 2023 pukul 7 malam di GBI Moderne bersama Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Acara ini khusus untuk pengerja.
Desember 2023. Doa puasa bersama diadakan pada tanggal 2 hingga 12 Desember 2023 dengan pokok doa Indonesia dan Pemilu 2024, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, dan fokus penyelesaian Amanat Agung 2033. Doa puasa ini wajib bagi seluruh pengerja atau pelayan jemaat. Jemaat dihimbau untuk turut ambil bagian. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita sambil kita sorakan haleluya. Haleluya. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir pagi hari ini diberkati firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Saya percaya kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Amin. Pastikan hari-hari ke depan kita mengambil keputusan yang tepat dan benar ya. Ya, atas nama Gembala dan seluruh pengerja jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Madia Renaldo Panggabean. Ya, Tuhan Yesus memberkati pelayanan, berkati juga keluarga besar dan juga pekerjanya berlimpah-limpah. Ya, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa pagi hari ini? Ada yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan? Ada di belakang ya. Ya, selamat datang buat Ibu. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di GBI Tiga Raksa. Ya, ada beberapa kali kita ibadah ya. Saya sampaikan dulu ibadah yang pertama jam 7.30, yang kedua jam 9.30 dan yang ketiga jam 19 atau jam 7 malam ya. Tinggal nanti Ibu nanti boleh milih jadwal untuk ibadahnya, mau ibadah 1, 2 atau ibadah yang ketiga. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman yang pertama, hari ini gembala kita melayani di GBI Hor, mari terus kita dukung kan supaya pelayanan gembala kita jadi berkat buat jemaat yang ada di GBI Hor. Yang kedua, doa terobosan GBI Tiga Raksa secara hybrid akan diadakan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jam 19.30. Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dalam doa terobosan ini. Bagi yang dekat-dekat boleh datang ke gereja ya Bapak Ibu ya. Bagi yang jauh mungkin daerah Cikande, Balaraja itu nanti akan diadakan secara online atau melalui aplikasi Zoom. Yang berikutnya ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan diadakan pada 9 Desember 2023 jam 19 atau jam 7 malam di tempat ini, mengundang untuk semua anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Anak-anak muda katakan amin. Haleluya. Yang berikutnya ibadah Natal anak GBI 3 akan diadakan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 jam 14.00 sampai dengan 16.00 dengan dress code-nya warna biru. Nah, kita lihat dulu tayangannya sebentar ya, videonya ada disiapkan. Silakan multimedia. Hai teman-teman, jangan lupa hadir di Natal Anak. Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Nah, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu, jangan sampai salah kostum ya Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi kami ingatkan kostumnya itu dress code atau kostumnya itu warna biru ya. Jamnya jangan lupa nanti datang ke sini jam 7 nggak ada. Jadi jamnya jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore ya. Tanggalnya diingat lagi Bapak Ibu, jangan sampai salah lagi. Nanti jangan sampai tanggal 17 itu Natal umum Bapak Ibu. Tapi tanggalnya Sabtu depan tanggal 9 Desember 2023 ya. Nanti datang ke sini tanggal 17 ya itu Natal umum, atau tanggal 10 itu ibadah raya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya ibadah minggu depan tanggal 10 Desember 2023, ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia, disertai dengan perjamuan kudus. Nah, ini perjamuan kudus kita yang terakhir di tahun 2023, kita siapkan diri kita sebelum kita masuk dalam tahun 2024. Dan yang terakhir ibadah Natal GBI Tiga Raksa akan diadakan pada hari Minggu 17 Desember 2023, hanya 2 kali ibadah, jam 10 dan jam 10 ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai lihat ada dekorasi-dekorasi Natal, ya berarti dalam 2 minggu ke depan kita akan sama-sama merayakan perayaan Natal ibadah umum ya di tempat ini. Jangan lupa juga ibadahnya cuma 2 kali. Yang biasa sore jangan datang sore, nggak ada ibadahnya. Ya, sekali lagi ibadahnya cuma 2 kali, 7.30 dan jam 10 ya Bapak Ibu. Kalau untuk dress code-nya bebas.
kecuali pengerja sudah ditentukan dress code-nya Bapak Ibu. Dan yang hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan Natal, dan juga persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh maju ke depan dan memasukkan di kotak yang ada di depan. Ya, kini saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat ibadah kami yang pertama di minggu yang pertama di bulan Desember di penghujung tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Tetapi kami mengambil keputusan yang tepat dan benar untuk hari-hari yang ke depan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Pendeta Madia Renaldo Panggabean. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini, era penuaian jiwa yang terbesar ini semakin banyak lagi Tuhan. Jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang memberkati seluruh Tuhan persembahan kami. Baik persembahan umum, persembahan Natal. Dan juga umat-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Engkau berkati kami semua dengan berkelimpahan. Terpuji-terpujilah nama-Mu Tuhan, kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus yang siap memberi. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, katakan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dari rohku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.